Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa tullabi. Gimana kabar antum di rumah? Ya, semoga antum semua berada dalam keadaan sehat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga Allah selalu memberikan barokahnya kepada kita sehingga kita bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan ibadah, amal saleh atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mampu meninggalkan segala macam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga dengan ini kita berhak mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi hafizakumullah, kita masih berada di adab berbicara dan kita sekarang sampai di adab yang terakhir berkaitan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang wajib untuk kita jauhkan diri kita darinya. Karena selain itu ungkapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia juga mampu menjerumuskan kita ke perkara-perkara ya yang membinasakan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tayyib, kita lanjutkan. Kita sekarang sampai di lafaz yang ketiga, al-halfu bi ghairillah. Di antara kalimat yang wajib kita jauhkan dari kita yaitu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita ya untuk bersumpah dengan selain Allah. Namun kalau kita bersumpah hendaknya kita bersumpah dengan yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumpah ini itu makna dari mengagungkan sesuatu. Sedangkan keagungan itu, kesombongan, kemuliaan itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika bersumpah ya kita wajib menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi hafizakumullah, berkaitan dengan sumpah ini ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan atau poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya bersumpah ini itu wajib dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana halifan falyahlib billah." Barang siapa yang ingin bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain Nabi kita bersabda sallallahu, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah jatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lebih jelas menunjukkan kepada kita akan wajibnya kita ketika bersumpah itu bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menggunakan nama yang lain. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu. Makhluk apapun itu, bahkan Nabi sekalipun, bahkan malaikat sekalipun, ya, karena mereka tidak berhak, ya, mendapatkan keagungan dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan sumpah ini, ya, berkaitan dengan wal halfu minal makhluqin yakunu bi ahadi hurufil qasam ats-tsalatsah, ya, mudhafatan ila Allah. Ketika bersumpah, karena sumpah ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tata caranya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersumpah dan kita ingin sumpah kita ini sesuai sah, maka kita harus menggunakan 3 huruf qasam, 3 huruf sumpah, ya, yang kita idhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wa, al-waw wal ba wa ta'u, menggunakan waw, ba dan ta. Contoh tallahi, billahi dan wallahi. Ini dia ungkapan sumpah. Kalau tidak menggunakan 3 huruf ini, maka tidak dikatakan ya kita bersumpah. Namun walaupun demikian kita tidak boleh bermain-main dalam ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perkara-perkara ya bohong, dusta atau ya yang semisalnya. Kemudian poin ketiga, awil half bi'izzatillahi wa sifatihi wa kalimatihi. Poin ketiga, kita juga
boleh bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sifat nama-nama dan sifat-sifatnya. Misalkan bi'izzatika atau Rabbul Ka'bah dan yang semisalnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Halfu bi'izzatillahi wa sifatihi wa kalimatih. Boleh kita bersumpah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya itu kita bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berbicara tentang sifat dan nama-nama Allah itu secara tidak langsung kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa qad yakunu al-halfu bi idhafati syai'in min makhluqatillah ilaih. Kalaupun kita ingin bersumpah dengan menggunakan makhluk, maka hendaknya kita idhafahkan, sandarkan makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi contohnya wa rabbul ka'bah, wa rabbus sama'i, wa rabbul jabal. Namanya boleh kita menggunakan makhluk, namun hendaknya makhluk ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru boleh kita bersumpah dengan menggunakan makhluk. Kapan itu? Kalau kita sandarkan makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seakan-akan kita langsung bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 poin yang berkaitan dengan sumpah yang kita dilarang untuk bersumpah dengan selain nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ungkapan yang keempat, al-halfu bit talaq. Tidak boleh kita menjadikan talak sebagai sumpah kita. Kenapa? Kalau kita bersumpah dengan talak, maka kita telah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala yang dilarang oleh Allah dan disebutkan oleh Nabi kita mulia SAW dalam hadis yang tadi. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah jatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bersumpah dengan menggunakan talak atau menjadikan talak sebagai sumpah kita. Itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, kalimat yang kelima, qaulur rajuli lil munafiqi sayyidun aw ya sayyidi. Enggak boleh kita menuankan orang munafik. Enggak boleh kita mengagungkan orang munafik. Enggak boleh kita memuliakan orang-orang munafik. Wa fihi hadits Buraidah, adapun dalilnya wa fihi hadits Buraidah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW la taqulil munafiq sayyidun. Tidak boleh kita berkata sayyid, tuan, wahai tuanku, kepada orang-orang munafik. Fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jal. Jangan kalian katakan kepada orang-orang munafik sayyidi, wahai tuanku. Fa innahu in yaku sayyidan, karena kalau memang nanti dia akan menjadi tuan bagi kalian, faqad askhattum rabbakum azza wa jal, maka kalian telah membuat murka Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita enggak boleh memberikan kecintaan kita, loyal kita kepada orang-orang munafik, karena mereka ini orang-orang yang tidak berhak diberikan kemuliaan loyalitas kita, kecintaan kita, karena mereka ini orang-orang yang diancam azab keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini juga yang merupakan larangan dari yang disebutkan oleh Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa tullabi hafizakumullah, ini dia pertemuan kita yang ke-14. Nanti kita lanjutkan lagi, selesaikan adab ini di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.